Assalamualaikum kelas 5A, selamat pagi. Hari ini hari Kamis 25 Februari 2021. Nah, kali ini kita akan belajar tema 8, subtema 1 dulu ya, Nak. Nah, di sini muatan IPS yang Ibu ambil. Nah, muatan IPS kali ini kita akan belajar mengenai jenis kegiatan ekonomi masyarakat di Indonesia. Kegiatan ekonomi masyarakat itu berbeda-beda ya, Nak. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, itu ditentukan oleh tempat tinggal, ditentukan oleh sumber daya alam yang ada di sana, dan adanya pemerataan sumber daya manusianya. Nah, di sini ada berbagai contoh kegiatan ekonomi. Nah, contoh kegiatan ekonomi di bidang di sini ada contoh kegiatan ekonomi di bidang agraris. Nah, contoh kegiatan ekonomi di bidang agraris ini yang pertama yaitu pertanian. Nah, dapat kalian lihat di sini, ini adalah sawah dan ada petaninya. Nah, pertanian ini adalah usaha pengelolaan suatu lahan dengan menanam tanaman budidaya sehingga hasilnya itu dapat dimanfaatkan oleh orang banyak. Nah, di sini ada usaha agraris itu ada pertanian dan ada perkebunan. Nah, di sini Ibu ambil contoh perkebunan kelapa sawit. Sedangkan pertaniannya Ibu ambil contoh yaitu menanam padi. Nah, dua usaha ini itu sama. Nah, di sini sama-sama usaha dalam pengelolaan suatu lahan dengan menanam tanaman budidaya. Biasanya, nah kita lanjut ya. Di sini usaha pertanian dan perkebunan itu yaitu usaha pengelolaan suatu lahan dengan menanami sebuah lahan sehingga lahan tersebut dapat ditanami tanaman budidaya yang dapat dimanfaatkan hasilnya oleh masyarakat. Nah, biasanya pertanian dan perkebunan ini dapat dilakukan di dataran rendah maupun dataran tinggi, tapi banyak biasanya orang-orang bertani itu di dataran rendah. Nah, karena dataran tinggi itu biasanya dimanfaatkan oleh perkebunan, biasanya budidaya teh, sayur mayur. Nah, itu biasanya di dataran tinggi karena udaranya yang lebih sejuk. Sedangkan di dataran rendah itu biasanya memanfaatkan sistem irigasi karena air dari pegunungan kan akan turun ke bawah sehingga memanfaatkanlah air pegunungan itu sebagai pengairan sawah. Nah, para petani itu setelah dia menanam padi, menanam tanaman perkebunannya, sehingga setelah ditanam, nah inilah yang dimanfaatkan para petani kebun dan petani sawah untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Mereka menjual hasil kebun dan hasil taninya kepada masyarakat luas, sehingga masyarakat luas juga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan membeli. Jadi kita saling ketergantungan antara petani dan para pekebun ini. Nah, setelah usaha agraris tadi dalam bidang pertanian dan perkebunan, sekarang kita ke bidang peternakan. Nah, ini Ibu ambil contohnya, seseorang beternak sapi. Biasanya ini dilakukan di dataran tinggi karena beternak ini kan memanfaatkan lahan yang cukup luas, dan hasil kotorannya apabila dia dilakukan di perkotaan itu akan sangat mempengaruhi kehidupan di perkotaan, sehingga daripada terjadinya keributan, maka banyak orang beternak itu di pedesaan, di dataran tingginya karena udara di sana sejuk, lahannya luas, sehingga bisa dapat ternak-ternak di sana itu dapat lebih sehat. Nah, pembudidayaan hewan ternak ini dimanfaatkan secara langsung untuk konsumsi masyarakat. Nah, biasanya dia diolah menjadi bahan baku atau dia biasanya diambil dagingnya, diambil telurnya, ataupun hewan-hewan tersebut juga bisa langsung dijual. Itulah usaha peternakan. Yang ketiga yaitu usaha perikanan. Nah, usaha perikanan ini biasanya dapat dilakukan di dataran rendah ataupun dataran tinggi, tapi banyak dilakukan pada masyarakat yang umumnya tinggal di daerah pesisir pantai karena dia memanfaatkan air di sana yang
kotak-kotakin seperti itu, dimasukkan pembibitannya, dan ketika setelah beberapa bulan dapat dia panen dan dia jual untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, dalam usaha perikanan ini dia dibagi menjadi dua, adanya perikanan darat dan adanya perikanan laut. Perikanan darat sendiri itu adanya air tawar dan air payau. Nah, dia dibedakan menjadi dua, adanya air tawar dan air payau. Biasanya untuk perikanan air tawar itu seperti ikan nila, gurami, dan lele. Sedangkan perikanan air payau itu biasanya udang dan cumi-cumi. Sedangkan perikanan laut itu seperti teri, ikan kerapu, dan ikan tuna. Nah, dalam usaha perikanan ini dia menjual hasil ikan-ikannya kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan selanjutnya kita ke perhutanan. Ini gambarnya. Nah, dalam usaha perhutanan ini adalah usaha pengelolaan sumber daya hutan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Nah, dalam sumber daya hutan ini biasanya kita memanfaat kayunya. Nah, setelah kita menanam pohonnya udah cukup besar, kita sudah punya izin untuk menebangnya, karena sekarang kita tidak boleh menebang asal tebang. Jadi kita dapat memilih penebangan pohon yang sudah ditentukan. Setelah kita tebang, biasanya kayu tersebut dimanfaatkan untuk kebutuhan rumah tangga, seperti untuk membuat lemari, kursi, ataupun meja. Nah, itu semuanya pengelolaan sumber daya hutan. Tapi kita tidak boleh mengunduli hutan karena dapat menyebabkan terjadinya banjir dan tanah longsor, sehingga penebangan hutan ini sekarang menggunakan sistem tebang pilih. Pohon-pohon yang sudah tua, yang sudah cukup umur, yang memang sudah wajib untuk ditebang, nah yang itu boleh ditebang. Oke, selanjutnya kita ke pertambangan. Ini, nah, pertambangan adalah usaha menggali dan mengelola sumber daya alam dari dalam bumi. Nah, kita mengambil sumber daya alam yang terdapat di dalam bumi dengan bantuan alat-alat, dengan bantuan alat berat seperti ini. Nah, dengan bantuan alat berat ini kita mengambil hasil olahan dari bumi kita. Sehingga dari pertambangan itu dikelompokkan menjadi 3. Adanya sumber mineral logam, adanya sumber mineral non logam, dan adanya sumber energi. Nah, di sini mineral logam ini adalah barang tambang berbentuk biji yang biasanya dapat mengantarkan panas dan arus listrik. Nah, dia dapat mengantarkan panas dengan baik dan dapat mengantarkan arus listrik dengan baik. Sehingga barang-barang tambang mineral logam itu biasanya dimanfaatkan untuk membuat peralatan rumah tangga, juga alat-alat elektronik. Sedangkan barang mineral non logam adalah barang-barang tambang yang biasanya tidak dapat mengantarkan panas dengan baik. Dia tidak mempunyai daya serap listriknya. Nah, ini contohnya ada batu kapur, belerang, dan pasir. Nah, kalau barang non logam ini contohnya seperti emas, perak, aluminium, dan timah. Ini Bu ambil contohnya satu, yaitu aluminium yang biasa digunakan di rumah tangga. Sedangkan ini adalah non logam. Ibu ambil contohnya yaitu belerang. Biasanya barang-barang non logam ini dimanfaatkan sebagai bahan bangunan karena dia tidak dapat mengantarkan listrik dengan baik. Dan yang ketiga yaitu tadi barang tambangnya berupa sumber energi. Nah, sumber energi ini adalah hasil tambang yang dapat menghasilkan energi dan bermanfaat bagi kehidupan. Nah, sumber energi di sini Bu ambil contohnya yaitu minyak bumi yang digali di tengah laut. Tuh, seperti itu. Nah, sumber energi ini dimanfaatkan sebagai bahan bakar sebuah kendaraan. Nah, ini dia. Ini kilang minyak bumi. Kilang minyak bumi itu di laut lepas ya, Nak. Nah, kita lanjut selanjutnya yaitu setelah kita melihat jenis-jenis ekonomi di bidang agraris tadi, kita juga dapat melihat kegiatan ekonomi di bidang lain.
yang biasanya terjadi di masyarakat perkotaan, yaitu adanya perdagangan. Perdagangan ini dapat kalian jumpai di pasar, supermarket. Nah, ini contohnya terjadi di pasar Terminal Bengkulu. Nah, pasar Panorama Terminal Bengkulu. Nah, di dalam perdagangan ini seseorang membeli barang kepada orang lain untuk dijual kembali ke konsumen. Biasanya perdagangan merupakan kegiatan distribusi, dia kegiatan menyalurkan barang. Nah, kalau ini nih dia dari produsen ke konsumen karena dia tidak menciptakan, tapi dia juga membeli dari distribusi yang seperti kita sudah pelajari sebelumnya. Ada distribusi, ada produksi, distribusi, dan konsumsi atau konsumen. Distribusi itu pelakunya disebut dengan distributor, orang yang menyalurkan barang dari pabrik ke toko-toko. Nah, toko-toko itu biasanya disebut dengan produsen. Nah, dari produsen orang-orang sehingga para konsumen membelinya melalui produsen, atau konsumen ini si pemakai, si penikmat. Nah, kalau ini dari produsen langsung ke konsumen, dia langsung berinteraksi. Interaksi yang terjadi di sini interaksi antara seseorang dengan orang lain, interaksi antar individu dengan individu. Itulah yang dipelajari sebelumnya, yaitu interaksi individu dengan individu terjadi di pasar tradisional dengan cara tawar-menawar. Nah, berikutnya yaitu perindustrian. Nah, perindustrian ini sering terjadi di pabrik-pabrik. Biasanya usaha mengelola barang mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Nah, perindustrian ini biasanya dapat dilakukan di pabrik atau di rumah-rumah sederhana. Nah, sehingga dia dapat menghasilkan sebuah barang yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, yang ketiga yaitu pelayanan jasa. Pelayanan jasa di sini dia tidak menjual apapun, tapi memberikan bantuan jasa. Nah, dia memberikan pelayanan. Nah, dia tidak memiliki wujud apa-apa, tapi dia memberikan keterampilannya, memberikan ilmunya kepada orang lain supaya orang lain juga bisa merasakan ilmu yang dimilikinya. Contohnya yaitu seperti ini, Ibu ambil contohnya. Pelayanan jasa ekspedisi atau pengiriman paket dapat juga dicontohkan, yaitu seperti Ibu seorang guru. Seorang guru itu adalah pelayanan jasa karena seorang guru memberikan ilmu kepada muridnya. Nah, ini tadi jenis kegiatan ekonomi di masyarakat. Sekali lagi, ekonomi di masyarakat itu berdasarkan tempat tinggal, sumber daya alam, dan sumber daya manusia yang berada di sekitarnya. Nah, setelah kita melihat tadi jenis-jenis ekonomi, ternyata jenis ekonomi itu dikelompokkan menjadi dua, adanya usaha perseorangan dan adanya usaha perkelompok. Perseorangan itu dilakukan oleh dirinya sendiri, sedangkan perkelompok dilakukan bersama-sama dengan yang lainnya. Nah, usaha perkelompok ini sendiri sudah pernah kita bahas di sebelumnya, di video sebelumnya yang dapat kalian lihat kembali. Itu adanya BUMN, adanya firma, adanya CV, adanya PT, dan adanya koperasi. Sedangkan usaha perseorangan yaitu tadi contohnya usaha pertanian, usaha perdagangan yang dikelolanya sendiri yang tidak melibatkan orang banyak. Ada juga usaha jasa yang berskala kecil seperti bengkel, warung makan, warung anyaman, toko kelontong. Nah, itu yang disebut dengan usaha perseorangan. Modalnya dia yang punya, terus untungnya juga dia yang ambil. Sedangkan usaha kelompok itu modalnya bersama-sama dan keuntungannya dibagi dua. Nah, itu sudah kita pelajari, boleh dilihat video sebelumnya. Kita lanjut ke tema 8 subtema 3 ya, Nak. Nah, di tema 8 subtema 3 ini adanya pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat.
Nah, masyarakat Indonesia tadi melakukan beragam kegiatan ekonomi, tujuannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, setiap ekonomi memiliki pengaruh terhadap kesejahteraan hidupnya. Nah, kegiatan ekonomi tadi juga sudah kita pelajari di semester awal mengenai produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi yaitu kegiatan mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi atau barang setengah jadi. Orang yang melakukan kegiatan produksi itu disebut dengan produsen. Nah, biasanya produsen ini membutuhkan tenaga kerja sehingga produksi ini membuka lapangan pekerjaan. Nah, itu tadi biasanya terjadi di pabrik-pabrik dalam skala besar, dalam pembuatan yang besar, yang ini tadi contohnya. Nah, ini disebut dengan kegiatan produksi karena dia merekrut tenaga pegawai. Nah, setelah barang dari mereka jadi, dari produksi jadi, orang yang melakukannya ini disebut dengan produsen, maka dia akan ke distribusi, yaitu kegiatan menyalurkan hasil produksi kepada konsumen. Nah, orangnya disebut dengan distributor. Nah, setelah barang-barang tadi sudah jadi, maka distributor menyalurkan barang-barang ke toko-toko. Nah, dari toko-toko itulah para konsumen membelinya. Nah, sedangkan konsumen itu adalah penikmat atau pemakai. Dia hanya menggunakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan konsumen itulah yang harus mengeluarkan uang untuk memperoleh barang atau jasa yang dia butuhkan, sehingga dengan barang-barang tadi dia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, sehingga dengan adanya kebutuhan yang sudah terpenuhi tadi, maka masyarakat itu dapat dikatakan sudah sejahtera. Oke, kita lanjut lagi, kita lihat materi selanjutnya. Oke, materi kita habis batas sini, batas tema 8 subtema 3. Kita ketemu lagi di tema 9. Ibu mohon maaf apabila kesalahan, apabila ada pengulangan kata, dapat kalian teliti dengan baik. Semoga tetap semangat belajar di rumah. Assalamualaikum.